Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Sofiani, NIM 11042031 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah MSDM Sektor Publik, itu tentang jenis penilaian kerja SDM di sektor publik. Pengertian penilaian kinerja. Istilah penilaian kinerja atau performance appraisal dan evaluasi kinerja atau performance evaluation dapat digunakan secara bersamaan atau bergantian karena pada dasarnya mempunyai maksud yang sama. Penilaian kerja digunakan perusahaan untuk menilai kinerja karyawannya atau mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan. Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai suatu penilaian yang dilakukan pihak manajemen perusahaan, baik karyawan maupun manajer yang saat ini telah melakukan pekerjaannya. Penilaian yang dilakukan tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan yang berarti dalam menilai kinerja yang dilakukan dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikan atau yang biasa disebut perbaikan yang berkelanjutan. Penilaian kinerja dapat didefinisikan sebagai prosedur yang meliputi penetapan standar kerja, penilaian kinerja aktual karyawan dalam hubungan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, memberi umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan penurunan kinerja atau terus bekerja lebih tinggi. Beberapa alasan untuk menilai kinerja antara lain satu, penilaian memberi informasi tentang dapat dilakukannya promosi dan penetapan gaji karyawan. Yang kedua, penilaian memberikan suatu peluang bagi manajer dan bawahan untuk meninjau perilaku yang berhubungan dengan kinerja karyawan. Kriteria penilaian kinerja. Adapun tentang kriteria penilaian kinerja pegawai, Schuyler dan Jackson mengemukakan ada 3 jenis kriteria dasar kinerja yang telah diketahui, yaitu yang pertama, kriteria berdasarkan sifat, yaitu memfokuskan diri pada karakteristik diri seorang pegawai. Yang kedua, kriteria berdasarkan perilaku, yaitu memfokuskan diri pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Dan terakhir, kriteria berdasarkan hasil, yaitu memfokuskan diri pada apa yang dihasilkan atau yang dicapai. Penetapan waktu penilaian kinerja. Penetapan waktu penilaian kerja harus mencerminkan pertimbangan strategis. Penetapan waktu ini dapat melalui 2 aspek, yaitu berdasarkan siklus, yaitu frekuensi penilaian berdasarkan siklus meliputi 3 pendekatan, yaitu siklus reguler, yakni berupa sesi peninjauan kinerja formal dengan interval 6 bulan sampai 1 tahun. Yang kedua, periode evaluasi berdasarkan rentang waktu pekerjaan alami. Yang ketiga, periode evaluasi berdasarkan tujuan penilaian. Yang kedua, berdasarkan tanggal penilaian dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yakni yang pertama menggunakan model ulang tahun berdasarkan tanggal karyawan yang bersangkutan bergabung dengan organisasi. Yang kedua, menggunakan sistem titik fokus, yaitu para karyawan dinilai pada waktu yang kira-kira sama, misalnya akhir tahun fiskal atau tahun kalender. Tujuan penilaian kinerja. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Sunyoto tahun 1999 yang dikutip oleh Mangkunegara tahun 2005 ialah yang pertama, meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. Yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Dan yang terakhir, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. Ruang lingkup penilaian kinerja. Ruang lingkup penilaian kinerja ada 5W1H. Yang pertama itu WU, siapa? Siapa yang dinilai yaitu semua pegawai, dan penilainya adalah ada atasan langsung, atasan lain,
rekan kerja, diri sendiri, bawahan, manajer, personalia, konsultan, kombinasi dari semua. Yang kedua, what, yaitu apa yang akan dinilai. Objeknya yaitu manusia, dimensi waktunya yaitu ada prestasi saat ini, dan potensi pengembangan. Spesifikasinya sifat karakteristik perangai pribadi dan hasil yang dicapai. Yang ketiga, when, yaitu kapan penilaian dilakukan. Formalnya itu setiap tahun, setiap semester, dan setiap kuartal. Informalnya yaitu setiap minggu, setiap hari, secara terus-menerus. Yang keempat, why, yaitu mengapa melakukan penilaian, yaitu untuk memelihara potensi kerja, meningkatkan prestasi kerja, menentukan kebutuhan akan pelatihan, dasar pengembangan karir, dasar pemberian dan peningkatan balas jasa, membantu program pengadaan tenaga kerja, dan membantu mekanisme umpan balik dan komunikasi. Yang kelima, ada where, yaitu di mana penilaian dilakukan. Dari on the job appraisal, yaitu di kantor atasan, lokasi kerja, tempat khusus dalam organisasi. Dari off the job appraisal, yaitu di kantor konsultan dan dalam masyarakat atau tempat lain di luar organisasi. Yang terakhir yaitu yang keenam, how, bagaimana penilaian dilakukan. Menurut metode tradisional ada 6 cara. Yang pertama itu rating scale, yang di dalamnya ada graphic scale, multiple steps, dan behavior scale. Yang kedua ada employee comparison, yang di dalamnya ada alternation banking, pay rate comparison, percent distribution. Yang ketiga ada checklist, di dalamnya ada weight checklist, percent case. Yang keempat fresh form essay, yang kelima interview, dan yang keenam critical incident. Menurut metode modern ada 3, yaitu yang pertama assessment center, yang kedua manajemen by objective, dan yang terakhir human asset accounting. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang materi penilaian kinerja SDM di sektor publik, dan saya harap kepada teman-teman dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.